Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua yang tentunya di kesempatan pagi hari ini. Senang sekali saya Jepri kembali hadir di hadapan Anda semuanya di acaranya Tanya Rabain kurang lebih 30 menit ke depan. Dan tentunya saya akan menghadirkan bintang tamu di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan coba sapa-sapa terlebih dahulu buat teman-teman semua yang ada di seluruh di instansi-instansi pemerintahan ya, baik itu yang ada di Rumah Sakit Muarani sendiri ya. Di sini saya sapa buat direktur kita, PLT direktur kita, kemudian Ibu Wadir, Ibu Kabak dan Kabitnya, serta para dokter-dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Muarani yang di Poli, baik itu di ortopedi maupun yang ada di Poli Paru, Poli Bedah dan lain sebagainya. Banyak dokter-dokter semuanya saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas saja bagi Anda semuanya di pagi hari ini. Dan juga buat teman-teman semua yang ada di instansi swasta, yang tentunya di pagi hari ini juga sibuk beraktivitas, saya ucapkan selamat beraktivitas saja. Semoga pagi hari ini adalah pagi yang cerah dan sangat mukau di pagi hari ini ya. Bagi semuanya yang sedang beristirahat santai ya, entah itu setelah pulang dari shift malam ataupun juga libur dan lain sebagainya, tentunya di pagi harinya sedang beristirahat, saya ucapkan selamat beristirahat santai saja, selamat menikmati liburan bersama keluarga tercinta. Oke, bagi Anda semuanya di pagi hari di acara Tanya Rabain, yaitu sebuah forum ataupun sebuah acara live interaktif antara rumah sakit dengan masyarakat, yang tentunya bagi Anda semuanya, bagi sahabat Rabain semuanya yang ingin bertanya mengenai apa-apa saja fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit, dokter apa saja yang ada di rumah sakit, ataupun juga apapun ya yang namanya kegiatan-kegiatan yang di rumah sakit yang ingin ditanyakan. Tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan coba buka secara live, ataupun juga Anda bisa bertanya melalui akun Facebook kita, ataupun dia ada di akun Instagram kita. Tentunya di pagi hari ini, di hari Jumat ya, tanggal 25 Juli 2025, saya akan menemani Anda hingga 30 menit ke depan kurang lebih. Tentunya ini acaranya Tanya Rabain. Oke, bagi Anda semua yang saat ini yang kurang tidak enak badan ya, entah itu kalau bahasa Jepangnya mungkin memeheng ya, yang jelas tidak enak badan, sempoyongan ataupun juga terlalu capek dan lain sebagainya. Tentunya di kesempatan pagi hari saya ucapkan bagi Anda semua yang sedang terbaring sakit, semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali dan tentunya bisa kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Saya akan kembali seperti saya kemukakan di depan, saya akan tampilkan bintang tamu ataupun narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya, kita akan coba saksikan yang mau lewat berikut ini. Selamat datang di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain Muara Enim. Mulai 1 Mei 2025, pelayanan poliklinik rawat jalan di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain Muara Enim, bagi peserta BPJS Kesehatan diwajibkan mendaftar antrean online di aplikasi mobile JKN. Untuk melakukan pendaftaran antrean online, pastikan Anda sudah memiliki aplikasi mobile JKN. Jika belum ada, langkah pertama, Anda perlu mendownload melalui App Store atau Google Play Store di handphone Anda. Tata cara untuk mendaftarnya adalah, lakukan pendaftaran akun pada aplikasi mobile JKN dengan memilih tombol masuk atau daftar. Pilih daftar, jika belum memiliki akun mobile JKN. Silakan masukkan NIK, nama, tanggal lahir dan kode CAPTCHA. Kemudian tekan tombol verifikasi data. Lalu lakukan verifikasi wajah, pastikan Anda berada di tempat dengan pencahayaan cukup dan melepas kacamata. Selanjutnya, pada kolom nomor handphone, masukkan nomor handphone Anda, pastikan nomor handphone Anda aktif dan memiliki pulsa. Pilih kirim kode verifikasi. Selanjutnya, akan muncul syarat dan ketentuan, baca dan pahami dengan seksama, centang saya setuju, dan klik selanjutnya. Masukkan kode OTP, yang dikirimkan melalui SMS, dan klik verifikasi. Lanjutkan dengan mengisi email, dan password, kemudian tekan tombol registrasi. Jika muncul notifikasi seperti gambar di samping, maka pendaftaran akun mobile JKN Anda telah berhasil. Cara mendaftarkan, atau mendapatkan antrean online, bagi pasien yang berobat ke Vaskes RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain, melalui aplikasi mobile JKN. Buka aplikasi mobile JKN, pilih menu pendaftaran pelayanan. Pilih menu, Vaskes rujukan tingkat lanjutan. Selanjutnya, pilih nama peserta yang akan didaftarkan,
lalu klik ambil antrean. Catatan, fitur ini bisa dipilih setelah ada rujukan dari FKTP yang masih berlaku atau surat kontrol elektronik bagi pasien yang kontrol ulang. Pilih tanggal rencana berkunjung dengan dokter, klik daftar pelayanan, muncul kode booking, dan nomor antrean. Saat telah berada di rumah sakit, klik check-in, dan klik setuju. Lalu scan barcode, dan scan ibu jari, sesuai petunjuk petugas. Berikut ini, tampilan saat pendaftaran online, berhasil dilakukan. Setelah sudah melakukan pendaftaran di petugas, silahkan tunggu di poliklinik yang dituju. Selamat datang di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain Muara Enim. Mulai 1 Mei 2025, pelayanan poliklinik rawat jalan di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain Muara Enim, bagi peserta BPJS Kesehatan diwajibkan mendaftar antrean online di aplikasi mobile JKN. Untuk melakukan pendaftaran antrean online, pastikan Anda sudah memiliki aplikasi. Ya, halo, selamat pagi sahabat Rabain dimanapun Anda berada. Kembali di pagi hari ini saya J. Priderta hadir di hadapan Anda semuanya. Tentunya di acaranya Tanya Rabain. Di sisi hari ini, hari Jumat, Hari Jumat tanggal 25 Juli 2025. Yang sebagaimana saya kemukakan di depan tadi, saya akan coba menghadirkan narasumber ataupun bintang tamu di kesempatan pagi hari ini. Dari instalasi gizi di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain Muara Enim. Kita akan kupas secara tuntas mengenai gizi-gizi yang ada di rumah sakit, bagaimana pengelolaan gizinya, manfaat dari gizi tersebut dan lain sebagainya. Dan tanpa panjang lebar lagi, kita langsung hadirkan narasumber di kesempatan pagi hari ini, yaitu Ibu Elmania STRGZ. Ibu ya. Silakan Mbak Elmania STRGZ. Kita hadirkan. Oke, sebelum kita bertanya ke Mbak Elmania STRGZ, bisa perkenalkan terlebih dahulu nih buat teman-teman kita sahabat Rabain yang saat ini sedang menyaksikan. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan sahabat Rabain, saya Elmania, salah satu ahli gizi di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain Muara Enim. Itu saja ya. Iya. Statusnya gimana nih sekarang? Status masih single. Oh, masih single. Jadi untuk sahabat Rabain ya yang masih sendiri juga, jadi Elmania ini statusnya saat ini masih single, masih sendiri. Jadi silakan mendaftar di pendaftaran yang tertera di layar monitor kami ya. Silakan. Syarat-syaratnya tentunya yang lebih jelas lagi, apa syarat-syarat tertentu Elmania yang pasti yang tahu ya. Kriteria seperti apa, ganteng. Yang jelasnya banyak duit ya. Pastinya. Oke. Kita langsung ke pertanyaan ya buat Mbak Elmania. Secara singkat saja, boleh nggak diceritakan sejak kapan nih mengurus sertifikat halal ini? Karena kan berarti selama ini belum ada sertifikasi halal ya gizi kita. Iya. Bisa dijelaskan secara detail? Sebelumnya Pak izin menyampaikan informasi terlebih dahulu kepada teman-teman Rabain sekalian bahwa terhitung tanggal 23 Juli 2025 kemarin, instalasi gizi RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain telah mendapatkan sertifikat atau tersertifikasi halal. Jadi semua produk makanan dan minuman yang kita berikan kepada pasien itu telah mendapatkan sertifikat halal. 2025 ya? 2025, iya 2025. Jadi baru ya? Baru 2 hari yang lalu, baru terbit. Tapi untuk surat izinnya sudah lama itu ya? Oh iya, jadi kan kita ngurusnya itu kepengurusannya maksud saya. Iya, mengurusnya itu mulai dari Oktober 2024 tahun lalu. Jadi baru terbitnya kemarin tanggal 23 Juli. 23 Juli 2025 ya. Baru kemarin 2 hari ya. Iya, ngurusnya tuh Oktober 2024. Jadi mungkin ada yang bertanya juga nih. Jadi selama ini jadi belum tersertifikasi kita ya gizinya. Maksudnya? Iya, belum tersertifikasi halal. Ya, jadi baru tanggal 23 kemarin ya. Iya. Tapi kalau belum saat ini kan sudah
dapat sertifikasi halal. Kemarin belum. Belum. Oh, itu pengaruhnya yang dapat sama belum itu apa bedanya maksudnya itu? Oh iya. Mempengaruhi ke maksudnya apa tuh gratifikasi atau bagaimana? Bukan gratifikasi, apa namanya tuh? Istilahnya apa ya? Mempengaruhi nggak maksudnya tuh ke jenjang rumah sakit maksudnya? Oh, akreditasi. Iya, akreditasi ya seperti itu. Jadi sebelumnya saya tegaskan sekali lagi atau infokan sekali lagi, kalau memang sertifikat halal ini baru terbit kemarin tanggal 23 Juli 2025. Akan tetapi bukan berarti makanan dan minuman yang kita berikan dari instalasi gizi selama itu nggak halal, Nggak halal bukan ya, gitu. ya. Ya, Tetap tapi halal berarti ya? tetap halal. Tapi kita kan supaya diakui secara hukum dan meyakinkan masyarakat juga bahwa benar gitu produk atau makanan dan minuman yang kita berikan kepada pasien itu terjamin dan halal gitu. Oh begitu ya, jadi bukan selama ini masih tetap halal ya? Tetap halal. Halal yang pastinya bergizi, diawasi kan? Iya, diawasi diakui. oleh LPPOM. iya betul sekali. Oke. Ibu Elma ya, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya Ibu Elma ya, apakah seluruh rumah sakit ya, seluruh rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan harus mempunyai, terutama bagian gizinya ya, harus ada sertifikat halal atau tidak perlu sebenarnya? Iya. Jadi bukan hanya rumah sakit nih Pak yang harus bersertifikat halal, tapi restoran gitu, hotel, pokoknya yang memproduksi makanan gitu, itu wajib bersertifikat halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu mewajibkan pihak yang memproduksi makanan itu mewajibkan sudah bersertifikat halal. Oh itu ya? Iya. Boleh lah. Selain cantik, ternyata Elma ini pintar ya, cantik, pintar, manis pula senyumnya. La ilaha illallah. Oh, itu ya buat sahabat Rabain. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya ngapu baru 2 hari ini umpamanya dapat sertifikat halal ya, ngapu tidak dari kemarin-kemarin ya. Ternyata ngurusnya juga agak lama juga ya. Iya lumayan lama karena kan kemarin mulai dari pendaftaran itu terus jadi ini aku jelaskan dulu Pak ya kayak proses pengurusannya nih. Jadi kan pertama kita pendaftaran dulu. Jadi terus dari salah satu formulir pendaftaran itu kita menjelaskan produk-produk atau makanan dan minuman yang kita produksi dari instalasi gizi. Nah, setelah produk-produk yang tadi kita apa aja nih produk-produknya, itu apa aja bahan-bahannya. Bahan-bahannya pembuatannya tadi mulai dari air yang digunakan, terus bahkan ke garam, pokoknya yang detail, yang kecil-kecil itu harus detail kita jelaskan apa saja. Terus selain bahan makanan tadi proses pembuatannya, terus juga proses pengantaran makanan kepada pasien itu kita cantumkan di proses pendaftaran tadi. Terus selanjutnya itu pihak dari BPJPH itu atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu datang nih untuk audit namanya. Datang ke instalasi gizi. Mengecek secara langsung maksudnya? Iya, mengecek secara langsung dengan formulir yang kita ajukan tadi apakah sesuai gitu kan. Dan itu memang benar-benar dicek dari awal. Dari bahannya itu kita dapatkan dari mana nih, misalkan seperti ayam, daging itu harus bersumber dari tempat yang sudah bersertifikat halal juga gitu. Mulai dari situ kan terus proses penyimpanan, proses persiapan, pengolahan sampai ke dengan makanan itu sampai ke pasien memang benar sesuai standarnya gitu. Sesuai prosedur maksudnya gitu ya. Setelah itu baru nanti di sidang ada namanya, mereka sidang bahwa menyatakan makanan dan minuman yang kita produksi dari instalasi gizi itu memang benar-benar halal. Benar-benar halal, oke. Maka itu baru diterbitkanlah sertifikat ini. Baru kita bisa dapat sertifikat ya. Oke. Jadi sertifikat halal ini dari lembaga mana yang memberikan ini? Apakah BPOM atau bagaimana? Iya, LPPOM. Apa itu LPPOM? Mungkin masyarakat umum belum tahu nih. Iya, Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Obat dan Makanan. Oh, jadi tapi yang maksudnya alamatnya di Palembang atau di Jakarta?
Itu secara nasional, Oh, tapi secara kan iya nasional. ada bagian dari Sumsel yang dari mengurus Oh, Sumsel. begitu ya. Kalau untuk yang menerbitkan sertifikat halalnya itu BPJPH tadi, yang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tadi, mereka yang menerbitkan sertifikat kita, yang mengurus penerbitan tadi. Gitu ya. Jadi apakah seandainya rumah sakit ini tidak mempunyai sertifikat halal ya, jadi apakah ada sanksi nih ataupun rumah makan seperti yang dijelaskan oleh si Mbak Elma tadi ya, rumah sakit, apakah jikalau tidak mempunyai sertifikasi halal ini ada sanksi? Iya, tentunya ada sanksi. Jadi sebelumnya itu undang-undang tadi kan menyatakan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tadi menyatakan bahwa yang memproduksi makanan itu harus mempunyai sertifikat halal. Itu tadi ditetapkan pada tanggal terakhir itu ngurus awalnya tuh 17 Oktober tahun lalu. Nah, terus sekarang itu diperpanjang jadi Oktober 2026, jadi Oktober tahun depan. Nah, dan kalau misalkan sampai Oktober 2026 tidak mempunyai sertifikat halal, maka kita ada pasal 147 ayat 2 ditetapkan belum sertifikat halal itu harus melabeli makanannya itu dengan label non halal. Oh, begitu ya. Juga iya bisa didenda juga dan dicabut kayak izin edarnya gitu. Jadi kalau misalkan instalasi gizi belum mengeluarkan belum punya sertifikat halal, kita nggak boleh tuh ngasih makanan ke pasien gitu karena dianggap tadi non halal. Non halal. Oh, gitu. seperti itu ya. Iya. Jadi keuntungannya tuh sangat besar ini ya. Kita mempunyai sertifikat halal ini jelasnya pasti keuntungan sangat besar ya. Ya, kalau keuntungan Pak, beberapa hal yang perlu kita dapat, yang perlu kita perhatikan kan dari keuntungan itu yang pertama itu pastinya meningkatkan kepercayaan pasien, meningkatkan kepercayaan pasien terhadap makanan dan minuman yang kita berikan nih. Selain itu juga memenuhi kebutuhan pasien. Jadi kan mayoritas pasien kita itu beragama Islam tuh. Nah, jadi sangat memerlukan yang namanya makanan dan minuman halal. Jadi kita menyediakan itu. Terus memenuhi regulasi dari pemerintah tadi. Dan juga kita kan berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik gitu buat pasien untuk meningkatkan citra rumah sakit gitu kan. Jadi menambah nilai lah gitu bagi rumah sakit. Nilai poin lah ya. Menambah poin buat rumah sakit kita. Jadi buat sahabat Rabain ya, sudah jelasnya jawaban dari Mbak Elmania. Iya, Elmania STRGZ ya. Jadi untuk sahabat Rabain yang saat ini sedang menyaksikan secara langsung acara live interaktif kita, boleh nih yang ingin bertanya secara langsung di akun Facebook kita yang terlihat di layar monitor Anda ataupun di akun Instagram kita ya. Tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas seperti yang saya kemukakan tadi tentang sertifikat halal gizi di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain Muara ini. Mungkin pertanyaan terakhir nih ataupun pertanyaan penutup nih buat Mbak Elma Niana, ini ada apakah benar nih anggapan daripada masyarakat luar ya yang ataupun bagi keluarga pasien yang selama ini menyatakan bahwa ternyata di rumah sakit ini tidak bisa merequest makanan yang diinginkan oleh pasien. Jadi bagaimana nih? Sebenarnya pertanyaan dari para pasien ini, para masyarakat umum yang selama ini ya menyatakan bahwa tidak bisa merequest menu makanan yang diinginkan oleh pasien. Apakah benar itu atau justru malah tidak benar? Sebenarnya Pak, kita bisa merequest makanan. Jadi kita ada yang namanya menu pilihan. Ya. Tetapi untuk saat ini masih untuk kelas papiliun, VIP sama super VIP gitu. Nah, tapi ditegaskan lagi untuk yang tanpa diet khusus, maksudnya itu yang tanpa misalkan nih hipertensi, diabetes gitu, yang tanpa gitu. Jadi yang benar-benar boleh makan nasi doang gitu kan, kayak misalkan nih pasca operasi patah tulang itu kan nggak ada pantangan makan khusus. Jadi boleh dia? Iya boleh milih, pesan, ya? Tapi untuk menunya kita sediakan gitu. Tapi kalau untuk pasien-pasien lain gitu kan di kelas lain dan mempunyai penyakit penyerta tadi itu memang tidak bisa untuk request makanan. Untuk yang pakai BPJS itu nggak bisa ya? BPJS walaupun BPJS dan umum nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Iya, karena kan kita memberikan makanan ke pasien itu bukan hanya sekedar makanan, tapi juga kita sesuaikan dengan penyakit, dengan diet dan kemampuan pasien menelan. Jadi kan apa yang kita berikan itu memang benar-benar sudah kita pertimbangkan dan perhitungan dengan kebutuhan pasien. Makanya dari itu tidak bisa merequest makanan tadi untuk dengan penyakit tertentu.
Jangan mentang-mentang dia ngomong agak sehat, lalu mah umumnya nak makan rendang, ini tidak boleh juga itu ya langsung ya. Nak beli DB umumnya. Ya tergantung sakitnya tadi. Kalau misalkan dia tidak hipertensi, ya nggak masalah makan rendang. Kita juga menyediakan menu rendang di instalasi gizi. Oke. Jadi gitu ya. Apa nih? Ada komen dari Ibu Mauliana ya. Semoga narasumber apa nih? Cepat. Cepat. Iya. Cepat apa nih? Cepat halal juga. Oh, begitu ya. karena mengingat kita sudah mendapatkan sertifikat halal gizi kita. Jadi maksudnya semoga narasumber ini semoga cepat dihalalkan begitu ya. Karena belum dihalalkan ya, belum dihalalin buat ini. Kabar lah pokoknya. Saya yakin nih Mbak Elma ini sudah banyak pasangannya, pilihannya, namun yang pas tadi, yang cocok itu belum ada mungkin seperti itu ya. Betul nggak Mbak Elma? Enggak juga Pak. Enggak juga. Enggak tuh masuk kandang ya Pak. Oke, terima kasih nih buat Ibu Mbak Elma ya, Mbak Elma Elmiana, sorry. Elmania. Elmania STRGZ ya. Kita stop apa? Di gizi stop apa bagaimana? Iya, staf ya. Beliau ini adalah staf gizi di Rumah Sakit Rabain Marinim. Banyak juga teman-teman yang lain yang saat ini berada di belakang layar ya, tidak tampak. Apa nih? Oh ya, untuk penonton hari ini di Facebook kita ada 100 orang ya. Terima kasih banyak untuk para penggemar kita tentunya di acara Tanya Rabain. Terima kasih nih buat Mbak Elmania ya, sudah hadir, sudah meluangkan waktu di kesempatan pagi hari ini. Kalau tadinya sibuk mungkin banyak kerjaan, jadi disempatkan sini. Terima kasih nih buat Elma. Tepuk tangan nih buat Ibu Elmania. Ini saya mau pamer dulu nih. Boleh. Iya. Iya, jadi ini sertifikatnya. Nah, jadi tidak diragukan lagi ya. Iya, bahwa kita sudah terverifikasi, tersertifikasi. Iya, betul. Jadi jangan diragukan lagi. Benar halal dan terjamin. Oke, terima kasih nih buat Ibu Elma ya, Mbak Elma. Iya. Dan sahabat Rabain, kita akan kembali, namun sebelumnya kita akan saksikan ataupun kita dengarkan iklan yang mau lewat berikut ini. Lifebuoy baru aja, bikin skin Beliel lebih kuat. Lifebuoy baru, aja yang baru. Di dalam sebuah cinta terdapat bahasa yang mengalun indah, mengisi jiwa, merindukan kisah kita berdua yang tak pernah bisa akan terlupa. Bila rindu ini masih milikmu, ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggumu. Di dalam masa indah saat bersamamu yang tak pernah bisa akan terlupa. Pandangan matanya menghancurkan jiwa dengan segenap cinta. Aku bertanya, bila rindu ini masih milikmu, ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggumu.
aku. Dalam hatiku menunggu, dalam lelahku menunggu. Aku masih menunggu, bila rindu ini masih milikmu. Ku hadirkan semua, tanya untukmu, harus berapa lama. Ya, sahabat RPI dimanapun Anda berada, kembali saya Jepri dan hadir di hadapan Anda semua setelah tadi kita menyaksikan narasumber kita Ibu Elmania STRGZ yang sudah menjelaskan secara detail mengenai sertifikasi halal yang ada di instalasi gizi di Rumah Sakit Haji Muhammad Rabain Marim. Tentunya di kesempatan hari ini semoga Anda tambah yakin ya bahwa memang benar-benar fasilitas gizi yang di Rumah Sakit Marim ini tidak diragukan lagi. Jadi Anda tidak usah ragu menikmati jamuan-jamuan yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit, khususnya dari instalasi gizi ya yang sudah mendapatkan sertifikasi halal pada tanggal 23 Juli 2025 kemarin. Oke. Di kesempatan hari ini jangan lupa saya ucapkan nih tentunya buat instalasi gizi ya, semua rekan-rekan instalasi gizi yang saat ini sedang berkumpul di ruang humas saat ini, dan juga untuk teman-teman semua yang bagian juru masaknya, pramusaji, selamat beraktivitasnya di pagi hari ini. Juga rekan-rekan yang ada di instalasi laboratorium, kemudian instalasi radiologi, dan juga instalasi IGD, karena mereka ini adalah instalasi selama 24 jam pelayanannya. Sama juga dengan gizi tadi, gizi itu juga 24 jam non-stop pelayanan. Jadi tidak usah ragu, tidak usah bingung, tidak usah bimbang, pokoknya yang jelasnya percayakan kepada kita, pihak rumah sakit yang menangani Anda jikalau Anda sedang sakit di rumah sakit ini ya. Tentunya buat teman-teman semua yang saat ini sibuk beraktivitas ya, yang ada di Poli Rawat Jalan, juga saya ucapkan selamat beraktivitasnya di pagi hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak nih, selama kurang lebih 30 menit ke depan kita menemani Anda di acaranya Tanya Rabain di pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di hari yang sama, itu hari Selasa dan Kamis. Biasanya kita hari Selasa dan Kamis, jadi hari ini spesial ya. Kita hari Jumat nih, untuk tamu spesial kita itu dari instalasi gizi. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Jepri, mohon maaf nih jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Tentunya sampai berjumpa, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.